simpan dalam sel tubuh kita. Dalam sel tubuh kita ada yang namanya DNA. DNA tempat menyimpan data. Satu DNA menyimpan 3 miliar data dari kehidupan yang lalu. Jadi Bapak Ibu datang ke semesta ini sudah bawa data. Itu yang disebut dengan suratan takdir. Bukan Allah yang menciptakan takdir, tetapi data kita sendiri yang dibawa ke sini. Hari ini kita ada yang nyubit, sudah sadar. Dulu mungkin kita pernah menyubit dia, dihidupkan yang dulu. Itu proses pelunasan. Kalau seperti itu sudut pandangnya, berarti kita sudah menemukan alasan kenapa kita lahir ke sini. Makanya 3 alasan yang menyebabkan kita lahir ke sini. 1, karena ada utang yang harus kita bayar. Yang kedua, ada jalan bengkok yang pernah kita lalui. Yang ketiga, ada pekerjaan di masa lalu yang belum tuntas dan dituntaskan di kehidupan yang sekarang. Gitu. Tetangga saya kok ya berlimpah ya rezekinya. Mudah sekali, halal lagi, banyak lagi. Hidupnya penuh dengan keberlimpahan. Sederhana memahaminya. Bukan takdir, itu suratan data dia. Karena apa? Di kehidupan yang dulu dia kerjanya berbagi, dan dia tahu ketika dia berbagi tidak memberi siapapun, dia memberi untuk dirinya sendiri. Di kehidupan yang akan datang dia akan mengambil semua yang dia berikan. Jadi kehidupannya dari waktu ke waktu semakin bagus. Itu namanya surga. Makanya surga di Quran, tempat di mana kamu masih bernapas, tempat di mana langit dan bumi masih ada. Itu di Quran surat Hud ayat 106, 107, 108. Ini nggak saya bahas karena di kajian-kajian saya sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi ini mau jadi surga, ini mau jadi neraka, semua terserah kita. Paham? Paham sampai sini? Oke. Saya coba bahasakan dalam bahasa yang gampang dimengerti. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Jadi ada siklus jiwa, siklus hidup, ada siklus kehidupan. Contoh, air akan berkurang nggak di bumi ini? Air akan berkurang nggak di bumi ini? Tidak. Jumlah air, jumlah molekul air di bumi ini tidak pernah berubah. Karena tidak ada satu molekul pun yang akan bisa lari ke planet lain. Karena di bumi ini ada namanya atmosfer. Ada namanya troposfer. Ada banyak lapisan-lapisan yang harus ditembus. Paling air cuma naik ke atas, setelah ke atas pun turun lagi jadi hujan. Jadi sekarang ini kan kalau pagi panas terik, sore hujan. Terima hujan itu akibat panas. Karena panas terik maka proses penguapan air banyak. Sehingga kabut di atas banyak. Turun jadi hujan. Jadi hujan itu hanya lanjutan dari panas. Panas dan hujan tidak pernah berduel. Tetapi berduet. Paham? Paham? Makanya hidup itu jangan banyak duel. Tapi banyak duet. Gelap dan terang itu jangan diduelkan, diduetkan. Hasil dan gagal jangan diduelkan, diduetkan. Karena apa? Karena gagal itu hanya sebuah proses di mana kita akan berhasil. Betul nggak? Yang menghasilkan rumah kita bagus kan berantakan, setuju? Atau belum mengerti? Yang menyebabkan rumah kita bagus berantakan kan? Setuju apa tidak? Nah, kalau setuju nggak akan saya bahas. Kan waktu bikin rumah bagus kan berantakan. Aneh kalian ini. Pengen rumah bagus tapi nggak mau berantakan. Rumah bagus tuh kelanjutan dari berantakan. Karena berantakan nggak betah bukan? Lalu direhab tambah berantakan. Hasilnya rumah kita jadi bagus. Siapa yang melahirkan bagus? Berantakan. Siapa yang melahirkan kebaikan? Keburukan. Siapa yang melahirkan kebenaran? Bisa jadi kesalahan. Siapa yang melahirkan lampu yang sukses ini? Kan kegagalan. Cuman Thomas Alva Edison tidak mengatakan kegagalan.
Dia cuma mengatakan, aku telah mencoba beberapa cara yang salah. Dan akhirnya aku menemukan cara yang benar. Setelah aku menemukan cara yang salah 1000 kali. Satu saja proses itu ditiadakan oleh Thomas Alva Edison, gak ada lampu sekarang. Nah, orang yang sudah di sini kesadarannya tidak pernah usil ketika orang berbuat jahat, biarin aja. Karena ketika dia berbuat jahat ada akibat yang akan menyertai dia. Dia akan diajarkan oleh semesta menanggung akibat dari kejahatannya. Nanti juga siapa tahu dia jadi orang baik. Kan banyak dulu mantan preman, sekarang jadi ustadz. Betul nggak? Ada juga mantan ustadz jadi preman. Lanjut. Oke, sekarang kita bicara yang lebih spesifik lagi. Kira-kira sudah menemukan nggak apa alasan kita lahir ke sini? Jadi sebetulnya hanya 3 alasan yang menyebabkan kita lahir ke sini. 1, alasan yang pertama karena kita punya utang yang harus dibayar. 2, alasan yang kedua adalah karena kita pernah menempuh jalan bengkok di kehidupan yang dulu. Lempengkeun ayeuna. Yang ketiga, ada pekerjaan yang belum selesai. Nazar-nazar, janji-janji di masa lalu yang harus diselesaikan. Setelah selesai 3 utang itu, baru kita bisa wa inna ilaihi rojiun. Maka Allah mengatakan, aku yang maha suci tidak akan bisa disentuh kecuali orang yang suci. La yamassu ilal mutahharun. Cara untuk menyucikan itu adalah 3 tadi. Jadi tidak ada musibah, tidak ada berkah. Kok saya ditipu orang? Ya sudah, sadari mungkin saja orang itu pernah ditipu kamu di kehidupan yang dulu. Dan sekarang dia dihadirkan semesta untuk melunasi utangmu. Kalau itu ada cara semesta untuk menyelamatkanmu supaya lunas bayar utang, kenapa tidak? Tapi apa yang terjadi karena kita pemahamannya sempit, kita menganggap itu adalah musibah. Diceritakan ke banyak orang, gak selesai-selesai, malah besok datang lagi musibah yang sama. Like attracts like, karena kita yang telah menariknya dengan kata-kata dan pikiran kita. Itu yang disebut dengan hukum tarik menarik. Jadi kalau hari ini kita mengalami ujian yang sama dalam hidup berulang-ulang, eta keneh jelas. Karena kita belum bisa menerima seutuhnya apa yang terjadi pada kita. Karena kurang pengetahuan. Kira-kira sudah ada gambaran nih dari kajian ini? Sudah ada gambaran? Jadi setelah selesai kajian ini, cara kita menerima apapun, terutama yang tidak kita sukai dalam hidup, menjadi clear. Oke. Mustahil kita datang ke dunia ini kecuali untuk dipertemukan dengan pasangan hidup kita. Ulangi, apa? Mustahil kita datang ke dunia ini kecuali untuk dipertemukan dengan pasangan hidup kita. Siapa yang mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita? Siapa? Siapa? Diam semua. Takut salah. Siapa? Ada yang acungkan tangan? Siapa? Allah. Gampang ngaji teh. Segala tempuhkeun we ka Allah. Kunaon maneh gering? Allah. Kunaon maneh sangsara? Allah. Kunaon maneh susah? Allah. Karunya tuh Allah teh. Jadi ketembuhan wae. Yang mempertemukan kita dengan pasangan kita adalah data kita bersama. Ada kesamaan data antara data kita dengan data pasangan kita. Makanya yang namanya gambuh, yang namanya pernikahan, tujuan utamanya adalah mengurai data. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, sebetulnya kita yang telah mengundangnya. Makanya harus sabar. Namanya juga rumah tangga. Ada rumah, ada tangga.
Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan, tangga itu bisa buat naik, bisa buat turun.